Amos Mom, Pak. Anissa Keliting, Hadir, Pak. Angelina, Hadir, Pak. Atika Nur, Hadir, Pak. Dewi Sada, Hadir, Bapak. Deki, 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 Hadir Bapak. aktifkan kamera itu. Dorlince, Edson, Efrosina, Yoharis, Euharis, Euharis Karisago, Euharis, Euharis, Fadila, Febriani, Federica, Firman, oh ya, oke, Flora, Gloria, Gloria, Michael sudah, Ernisa, Indah, Janet, mana kameranya? Halo Janet, Janet kameranya mana? Ya begitu. Jihan, Weria, Maria, Melsina,
Mana Melsina? Yang kelihatan cuma pucuk rambut. Ya, Nur Soleh. Muna Latupono. Nansye. Natalia. Nansye, coba nanti rambutmu tuh dikuncir ya. Ini dia. Natalia. Ini dia. Ini dia. Brasilia. Putri. Saha. Ini kenapa pakai dua ini? Kusumandi kah belum? Oh iya, ada peningkatan. Shirley. Syafiuddin. Ulfa. Umi. Wahyu. Syafiuddin, kalau kalian di markas biasanya kalian bangun jam berapa? Disuruh bangun jam berapa? Pagi-pagi itu jam berapa? 4:30. Berarti bangun sholat dulu. Oh, pembersihan dulu. Oh. Terus sarapan. Sarapannya di markas atau sarapan cari sendiri? Oh, disiapin. Tuh, bayangkan orang yang sudah kerja saja itu bangun 4:30. Saya itu bangun jam 6. Bangun langsung ke kamar mandi dan kemudian langsung mandi dan ke kampus. Jadi kalau ke kampus tuh biasanya saya orang yang paling pertama itu tiba di kampus jam 7, 7:10 itu saya sudah di kampus. Nah, biasanya saya akan menerima konsultasi itu jam 7:30 pas. Tapi saya akan bersiap dulu. Jadi 7:10 itu saya sudah ada di kampus. Jadi kalau Anda nanti kalau besok-besok berurusan dengan saya, itu Anda harus datang 7:30 pas langsung ketok pintu. Lewat 1 detik, maka Anda tidak saya izinkan untuk ketemu. Ya, ini untuk semua. Karena memang sebelum Anda datang itu saya sudah datang dulu. Nanti sampai di kantor dulu baru saya sarapan apa segala macam. Gitu. Kalau untuk persiapan kan pekerjaan saya kan tidak hanya untuk mengajar Anda, tapi pekerjaan saya juga dosen itu punya tugas supaya kalian semua tahu
bahwa dosen itu punya tugas itu ada 3 hal besar, yaitu mengajar, kemudian meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau paling berat itu sebenarnya adalah melakukan penelitian dan pengajaran, karena kalian punya kelas itu banyak sekali, dan saya kan mengajarkan bukan cuma satu program studi. Dan kemudian kalian kalau lihat untuk melakukan penelitian itu tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi itu bisa berbulan-bulan bahkan tahun. Karena memang itu tugas kami. Nah, makanya ketika saya mengatakan pada Anda jam 7.30 ketemu, ya udah 7.30 ketemu. Itu mau dalam bentuk apapun, mau Anda mau konsultasi atau Anda meminta ketemu untuk tanda tangan apa segala macam, itu Anda harus datang itu 7.30, tidak boleh lengkap, tidak boleh terlambat. Biasanya sih Anda punya teman-teman atau kakak tingkat itu biasanya datang sebelum 7.30 supaya pas waktu 7.30 langsung ketok pintu. Nah, kalau Anda terlambat, silahkan di luar. 1 detik pun saya tidak akan pernah mentoleransi itu. Ya. Karena memang saya mengajarkan Anda itu untuk disiplin. Dari dulu sampai saya dibentuk sampai seperti ini pun, sampai sudah dapat pekerjaan seperti ini pun, itu dimulai ketika waktu kecil saya punya orang tua itu ajarkan saya untuk harus disiplin. Pintar itu nomor 2. Sekarang itu apalagi kecanggihan teknologi begini, Anda tidak perlu untuk pintar, tapi Anda dibutuhkan cekatan. Cekatan untuk cekatan untuk bagaimana mencari informasi. Ya. Nah, terus kemudian Anda pun juga harus tetap disiplin, harus rapi. Gitu ya. Kalau disuruh mandi pagi, saha ingat ya mandi pagi gitu. Terus kemudian kalau disuruh Anda harus menggunakan baju putih, ya pakai baju putih sesuai dengan hari, kan biasanya kita ada hari apa saja menggunakan baju putih, terus kemudian kapan kita gunakan batik, kapan kita gunakan baju olahraga, boleh sih. Kapan kita harus kunci rambut, ya nanti ya. Nah, gitu. Terus kemudian saya pengen lihat saya punya mahasiswa itu satu waktu dia akan berdiri di depan saya itu untuk mengajar saya. Karena generasi itu terus-menerus itu pasti akan berubah. Jadi kalau saya sudah pernah mengajarkan guru saya. Sekarang nanti generasi Anda tuh giliran untuk mengajarkan saya nanti. Kemudian sekarang pertanyaannya begini. Saya mau kasih gambaran, mumpung masih pagi-pagi saya kasih siraman rohani, siapa tahu awal tahun ini berubah ya. Sekarang Anda malas kuliah itu karena apa? Sebenarnya tidak ada satu hal pun yang bisa bikin Anda malas kuliah. Natalia, siapa yang bayar uang kuliah? Halo? Siapa yang bayar uang kuliah? Orang tua yang bayar uang kuliah. Sekarang kamu kan cuman
tahu pergi kuliah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibiayai orang tua. Iya kan? Sampai bedak yang kamu pakai sampai kelihatan putih sekali di kamera pun juga itu orang tua yang beli. Nah sekarang permasalahannya, coba Anda pikir, enak sekali semuanya yang saya dapatkan itu hasil kerja keras orang tua saya. Dia memfasilitasi semuanya dalam hidup saya untuk sekarang ini. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, saya mau bergaya pun juga, itu orang tua punya uang. Iya kan? Itu orang tua punya uang. Nah terus kemudian, kalau orang tua punya uang, terus kenapa saya harus malas untuk kuliah? Wong saya dibiayai semua. Tapi pertanyaannya begini, pernahkah kalian berpikir bahwa dari mana orang tua kalian itu dapat uang? Ya kan? Kalian pernah berpikir kan tidak? Ini bukan cuma sekadar melihat bahwa, oh, papa saya ini sementara kerja, mama saya ini sementara kerja. Oh, mereka dapat uang tuh dari situ. Pernahkah kalian tanya sama papa dan mama, papa, kalau yang kerja di kantoran gitu, mau yang PNS atau yang swasta, coba pernah kalian tanya bahwa, papa, mama, 1 bulan itu gajinya berapa? Ya katakanlah di Sorong itu kalau kerja di kantor tuh gajinya sekitar 3 jutaan sampai 7 juta. Kalau yang PNS tuh dalam sebulan bisa dapat 7 juta. Sekarang pertanyaannya begini, coba kamu hitung-hitung. Coba kamu hitung-hitung bahwa untuk makan setiap hari, itu sudah dapat uang, sudah menghabiskan uang berapa? Contoh katakanlah dalam sekeluarga itu, ikan saja di Sorong itu paling murah 20.000, tapi biasanya harga rata-rata itu sekitar 50.000. 50.000 kali 30 hari, itu 1.500.000. Beras, itu biasanya kalau yang semangka itu sekitar ya 200.000 sampai 300.000. Sudah 1.800.000. Terus kemudian ditambah lagi belum sayur. Sayur kalau 1 hari itu 10.000. Taruhlah 20.000. Itu sudah termasuk bawang apa segala macam. 20.000 kali 30 hari itu sudah 600.000. Jadi kalau seandainya ditotal-totalkan ada sekitar 2 juta, 2 juta 100, taruhlah 2 juta 500. Belum lagi dengan Anda punya mama mau beli pulsa, mama mau bayar wifi, mama mau bayar listrik. Gaji sebulan kalau cuman untuk jadi pegawai honorer itu nggak cukup. Gaji sudah habis. Belum lagi tambah dengan Anda punya uang kuliah, belum adik punya sekolah dan lain. Anda tidak tahu bahwa di belakang itu mungkin ada orang tuamu yang mungkin saja utang ke orang. Sampai kalau utang itu kan tahan malu sebenarnya. Mungkin di antara kalian 37 orang. Pasti ada yang mungkin pernah lihat orang tuanya mungkin saja itu datang ditagih utang. Contoh mama mau beli HP, mau beli laptop, soalnya papa bilang kalau saya kuliah itu paling bagus sih pakai laptop. Pernahkah Anda tahu itu? Dari manakah orang tuamu dapat uang segitu? Handphone paling murah
Sekarang itu sudah 2 juta. Belum lagi ditambah setiap 4 bulan itu Anda harus bayar uang kuliah. Betapa berdosanya Anda ketika Anda itu tidak pergi kuliah. Makan sudah makan, dandan sudah dandan, HP dibelikan. Mungkin saja kalau jalan pacaran pun masih pakai uang orang tua gitu. Tapi Anda tidak pergi kuliah. Yang laki-laki mungkin main game sampai tengah malam, pagi hari itu tidak kuliah. Terus kemudian yang perempuan mungkin dulu nonton Korea sampai tengah malam, baru pagi itu mau bangun tuh suka malas. Atau mungkin duduk gosip laki-laki, kalau yang tinggal di kos itu duduk gosip laki-laki itu sampai mau subuh-subuh. Alhasil bangun kuliah itu tidak mandi. Contohnya begitu. Anda kalau nanti saya bilang kalau Anda sekarang itu Anda tidak rubah kelakuan, tidak sadar. Kutukan itu berlaku. Kutukan itu berlaku, saya bilang Tuhan. Anda kalau seandainya tidak menghargai apa yang setiap keringat orang tuamu yang keluar untuk kamu kuliah, maka anak-anakmu juga nanti akan sengsara. Anda belum pernah rasa bagaimana caranya itu nanti cari uang. Setelah ini kan Anda masih bingung, Anda mau kerja di mana. Kalau Anda malas untuk kuliah, maka Anda untuk cari kerja itu agak susah. Bukan agak susah, memang susah. Oh Pak, saya punya kenalan kok di rumah sakit. Saya mau pulang kerja di puskesmas. Silahkan. Mungkin Anda bisa pakai pakaian seragam. Tetapi gajimu itu tidak bisa membiayai dirimu. Ya, saya bilang untuk Anda. Dibandingkan dengan orang tuamu membiayai kamu. Hukum tabur tuai di dalam muka bumi ini pasti akan berlangsung. Siapa yang menabur dengan baik, dia akan menuai hasil yang baik. Siapa yang menanam buah yang berkualitas, maka nanti dia akan mendapatkan menanam bibit yang berkualitas, dia akan mendapatkan bibit yang berkualitas. Ya, saya bilang Tuhan. Karena begini deh, yang Kristen akan mati cuma dengan satu pakaian. Kalau yang Kristen akan mati dengan satu pakaian, satu setel pakaian. Sedangkan yang Muslim pun juga akan mati cuma dibungkus kain. Artinya apa segala macam yang Anda lakukan di bumi itu sama seperti pada saat Anda keluar dari rahim ibu, telanjang, dan Anda kembali pun juga akan dalam keadaan telanjang. Segala sesuatu yang kamu taruh di bumi itu, yang kamu lakukan setiap hari, itu nanti akan berdampak juga pada dirimu dan keturunan. Sekarang kalau seandainya orang tua sudah mengeluarkan biaya yang banyak, dia memberikan segala sesuatunya tuh untuk Anda. Pernahkah Anda lihat Anda dandan seperti ini dan Anda lihat Anda punya mama itu tidak tahu apa barang yang Anda pakai? Pernahkah tidak? Saya kasih contoh untuk yang perempuan. Pakai lip gloss. Apakah mamamu tahu
bahwa apa itu barang yang kamu pakai? Pasti tidak tahu. Mama pasti tanya gini, "Dek, itu apa? Dek, itu apa?" Sekarang pertanyaannya tuh, kenapa sampai mama itu tidak tahu? Karena mama dan papa itu memberikan segala sesuatunya itu untuk kamu. Sekarang pertanyaannya adalah, dia sudah memberikan hidupnya untuk kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk dia? Iya kan? Selanjutnya, kalau kamu tidak bisa melakukan apa untuk dia, apa yang akan kamu lakukan untuk anak-anakmu nanti? Karena tidak mungkin dari 38 orang atau 39 orang Anda tidak menikah. Pasti Anda menikah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda bisa melakukan hal yang sama pada anak-anakmu nanti? Dan jika Anda itu menyia-nyiakan apa yang dilakukan orang tuamu kepada kamu saat ini, nanti anakmu juga akan membuat hal yang sama kepada dirimu. Percaya, saya punya kalimat hari ini. Kalau kamu menyengsarakan orang tuamu nanti, ketika kamu mengkhianati orang tuamu nanti, anak-anakmu nanti akan uh, mengkhianatimu nanti. Percaya sama saya. Anak-anakmu nanti akan mengkhianati kamu nanti. Hukum karma itu akan berlaku. Sekarang persoalannya, Pak, kami mau datang ke kampus tapi kami tidak punya uang taksi. Sekarang pertanyaan saya begini. Apakah ketika orang tuamu tidak punya uang, mereka bilang ke kamu bahwa, "Dek, mama tidak punya uang. Kita tidak bisa makan hari ini." Ataukah dia harus mencari apapun, yang penting kalian bisa makan hari ini? Kalian kan tinggal buka meja, makan. Kalau yang ngekos, tinggal telepon mama dan papa itu cari uang. Kan gitu. Sekarang masa Anda mau ke kampus saja, Anda harus alasan, atau Anda mau ikut Zoom saja bilangnya tidak ada pulsa. Itu saja Anda mengeluh. Anda percaya sama saya kalimat saya hari ini. Kalau Anda tidak berusaha, Anda tidak berubah, maka nanti Anda akan sengsara. Ya. Saya tuh kasihan gitu. Saya bukan kasihan sama kamu. Tapi saya kasihan tuh sama orang tuamu. Anak-anak zaman sekarang itu tahu dapat uang tuh gampang. Tapi Anda tidak pernah tahu bahwa dari mana orang tuamu itu dapat uang. Percaya deh, sekaya-kaya orang tuamu, itu uang orang tuamu, bukan uang kamu. Ya. Ketika nanti kamu menikah, kamu punya anak, maka tugasmu adalah mencari sendiri untuk membiayai keluargamu. Gitu. Jadi ya, saya menghimbau untuk Anda di pagi ini itu, ya mudah-mudahan Anda punya kelakuan itu berubah.
Ketika disuruh kuliah, disuruh buat tugas. Ketika disuruh untuk lulus tepat waktu. Kalau disuruh untuk, oh ya, mungkin saya kurang, saya harus memperbaiki nilai, ya saya harus perbaiki nilai. Saya harus proaktif. Supaya saya akan lulus tepat waktu. Ya kalau seandainya Anda lulus tepat waktu, karena di depan Anda ini kan, Anda mau lulus, Anda harus lulus UKOM dulu. Bukan Anda selesai ujian KTI lalu Anda bisa lulus. Tidak bisa. Terus Anda bilang kepada orang tuamu bahwa, Mas, saya sudah ujian KTI ini, ujian karya tulis. Terus saya bisa lulus tahun ini. Oh, belum tentu. Penentu kelulusan sekarang itu adalah ujian kompetensi. Jadi, mari sadar diri. Sebanyak apapun tugas yang diberikan, silakan dikerjakan. Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembelajaran yang dosen itu harus memberikan materi pada Anda seperti guru SMA, SMP, SD itu memberikan materi kepada Anda. Sekarang Anda sudah mahasiswa di atas siswa. Berarti Anda harus mencari informasi dan kemudian kami hanya mengarahkan. Ingat, ada satu pepatah orang Papua bilang begini. Kau mau dapat ikan besar, kau umpan harus bagus. Kamu mau dapat ilmu yang banyak, berarti alat pendukungmu juga harus bagus. Alat pendukungmu tuh bukan cuman sekedar harus punya laptop, harus punya ini, itu. Tapi Anda harus punya segala macam. Harus bisa punya kemampuan pribadi untuk mencari informasi. Harus bisa bahasa Inggris sepotong-sepotong. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, bisa menggunakan internet, bisa cari di Google Translate dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sistemnya saya tidak akan pernah mengasihani Anda. Saya bilang untuk Anda. Saya tidak pernah mengasihani Anda. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang bahwa saya lebih mengasihani orang tuamu dibandingkan saya mengasihani Anda. Catat, saya punya kalimat itu baik-baik. Jadi, kenapa saya tidak mengasihani Anda? Apa yang Anda berikan untuk saya, itulah yang saya kembalikan untuk Anda. Contoh, Anda tidak datang kuliah, ya sudah nilainya. Anda tidak buat tugas saat perkuliahan, ya sudah nilainya. Anda datang untuk perbaikan nilai, saya akan bilang tidak. Kenapa? Karena begini. Semua Anda itu orang yang paling enak di muka bumi. Semua sudah dicarikan oleh orang tuamu. Anda tinggal untuk menggunakan. Wong Anda menyanyiakan kesempatan. Terus untuk apa saya mengasihani Anda? Tidak ada rasa kasihan untuk. Ya. Kalau Anda gagal, berarti orang tua Anda menangis. Iya, orang tua Anda menangis, tapi kan tidak menangis di depan saya. Menangisnya di depan Anda. Berarti Anda yang punya salah untuk mereka, bukan saya yang punya salah untuk mereka. Jadi ya silahkan. Kalau Anda mau menyanyiakan kesempatan, silahkan, itu urusanmu. Maka kamu akan berdosa untuk orang tuamu, bukan saya yang berdosa. Saya sebagai dosen itu hanya mengajarkan, bukan mengajarkan, tapi saya punya tugas itu adalah membimbing dan menilai. Masalah gagal dan tidak gagal, mampu dan tidak mampu, saya yang akan menilai.
Tetapi kalau gagal dan tidak gagal, itu tugasnya Anda dengan orang tua. Begitu. Anda sudah dewasa semua. Jadi kalau Anda gagal, mau taruh di mana mukamu ke orang tuamu? Akan lebih lagi tambah berdosa ketika orang tuamu itu menangis di depanmu. Ya sudah, kamu gagal double-double, terus kemudian berdosa double-double. Ya kan? Jadi ya, saya persilahkan untuk Anda, mari, mumpung masih pagi, berubah, harus lebih rajin, tugas dibuat, selalu hadir di dalam perkuliahan saya maupun di perkuliahan dosen yang lain. Ya. Silahkan. Karena segala sesuatu yang ada dalam dirimu itu bukan punya kamu, tapi punya orang tua. Untuk saat ini. Ya. Silahkan. Silahkan. Mari berubah. Saya ajak Anda untuk berubah. Oke, silahkan kelompok yang hari ini akan presentasi, dipersilahkan. Kawan bagaimana? Sudah? Berapa orang? 220. Coba nanti kau tulis per prodi berapa orang ya? Per prodinya sudah berapa orang, lalu kau cross check jumlah mahasiswa per prodi di Satrio berdasarkan SK. Itu kan bisa lihat di dia punya respon tuh. Kenapa? Tidak ada apa-apa, nanti saya akan himbau di situ gizi tidak ada yang isi. Iya, catat di situ yang per prodi sudah berapa. Tidak usah.
Hmm? Abang baru kasih info apa? Abang baru kasih info orang biji apa? Sudah. Coba tuh. Su WA Bapak Lasupu, Bu Radeni. Baru 2 orang, baru mulai dong isi dalam biji.
Ya di stop share aja dulu. Oke, perwakilan dari kelompok 8 silakan bertanya. Kelompok 8, siapa kelompok 8? Haikal kelompok 8 siapa? Ya, Aquarius. Oh, Aquarius tadi saya kick karena saya panggil. Udah ini kurangi. Selanjutnya siapa? Haikal, selain Aquarius ada siapa lagi? Federica. Federica, silakan. Halo Federica,
Kelompok lain, siap-siap dengan pertanyaannya. Federica, halo? Selain Federica siapa, Dek? Ferdinand Burdam, ada enggak ya? Oh, ini ada nih. Ferdinand Burdam. Saya panggil sampai 3 kali, kalau seandainya tidak bersuara, maka saya akan kick keluar dari room. Silakan bertanya. Mana kameramu? Nyalakan dulu. Ferdinand, nyalakan kameramu. Semua nyalakan kameranya dulu. Semua nyalakan kamera. Ini Ferdinand Burdam ini di mana sih? Saya suruh nyalakan kamera, kok dari tadi tidak nyalakan kamera dia. Ya, silakan. Silakan. Materi sudah dikirim dari kemarin, harusnya Anda punya pertanyaan. Pasti banyak yang Anda tidak mengerti. Silahkan. Sebentar, satu-satu. Ferdinand, Ferdinand. Ah, mau bertanya ke tidak? Nyalakan saja mic-mu, tidak apa-apa. Oh, tidak. Ya, kalau begitu saya tanya kamu. Apa yang dimaksudkan dengan pusat pelayanan kesehatan Pratama yang tadi dijelaskan oleh kelompok? Hmm? Ferdinand, halo Ferdinand, nyalakan itu mic-mu.
Ya, apa yang dimaksudkan dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dijelaskan kelompok tadi? Cepat. Nah, ini zong ini namanya. Maria, silakan. Yang lain siap-siap dengan pertanyaannya. Saya random ini. Silakan Maria. Silakan kelompok. Kelompok silakan. Silakan. Vera Janoma. Mana itu Vera itu? Ya, silakan. Aktifkan kameramu. Ya, silakan. Silakan bertanya. Loh, kenapa kameranya dimatikan? Halo? Silakan. Silakan bertanya. Kenapa? Kenapa? Masih dicari pertanyaan? Ya astaga naga. Koiria, silakan. Unsur pelayanan prima. Wahyu, silakan. Wahyu sudah angkat tangan ini.
Alur pelayanan rujukan kesehatan. Flora. Oke, berikutnya. Silahkan, yang mau bertanya, raise hand. Febriani, Kalami. Ini Federica, kamu ke bank, kamu tidak pakai seragam. Febriani, silakan. Anissa Keliting, silakan. Layanan spesialistik. Efrosina, silakan. Kendala yang dihadapi oleh sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Amos, silakan. Amos pas mau kasih mati kamera langsung saya panggil namanya. Gak jadi deh. Gak jadi, menghilang dia. Jelaskan pelayanan promotif. Maksudnya, coba pertanyaan tuh dibuat seperti orang kuliahan gitu. Kelompok, coba jelaskan pada kami apa itu pelayanan promotif. Itu. Coba ulang. Menjelaskan apa itu pelayanan promotif. Mana itu Wahyu? Katanya tadi, oh Wahyu sudah ya, sorry. Melsina Dimara tadi sudah, belum? Melsina mana Melsina? Ya, silahkan. Ciri-ciri sistem pelayanan kesehatan. Emang ada ciri-cirinya ya? Eh? Sekarang saya tanya ke kamu deh, Melsina. Apa itu sistem pelayanan kesehatan? Melsina, halo, Melsina.
Apa itu sistem pelayanan kesehatan? Halo, Mersina. Apa itu sistem pelayanan kesehatan? Jadi apa itu sistem pelayanan kesehatan menurutmu? Menurutmu itu kan tadi kamu baca kan? Ya sekarang menurutmu apa itu sistem pelayanan kesehatan? Hmm? Apa itu sistem pelayanan kesehatan? Ada ini kalau zong begini sudah. Muna Latupono, silakan. Halo, Muna. Halo, Muna. Ya, Jihan. Ya, bertanya silakan. Zong. Jihan, silakan. Soal sanksi perawat. Ulfa. Halo, Ulfa. Halo, Ulfa. Silakan. Itu yang satu dihapus saja. Silahkan. Silahkan. Kamu yang harus bertanya, bukan saya yang bertanya ke kamu. Aduh, Ulfa. Terlince, silakan.
Dolince, kamu lagi sama siapa di situ? Siap, siap. Dolince, silakan. Mati. Oke, silakan kelompok. Dipersilakan. Kelompok yang lain silakan. Anggota kelompok yang presentasi hari ini langsung menjawab yang lain. Gaby itu mana Gaby? Tadi anggota kelompoknya Gaby juga kan? Mana dia orangnya? Hadir atau tidak? Nah, jawab. Tadi itu ada pertanyaan banyak sekali. Silakan bantu untuk menjawab. Paling banyak itu membahas tentang pelayanan prima. Silakan. Jadi pelayanan prima dalam sistem pelayanan kesehatan itu apa? Halo? Halo? Ernisa? Sistem pelayanan prima dalam sistem pelayanan kesehatan itu seperti apa? Ya, semua orang juga tahu, tapi itu bukan pelayanan prima.
Tadi dibilang bahwa pelayanan prima adalah Ernisa, pelayanan prima adalah? Ada yang mau menjawab pelayanan prima adalah? Langsung saja jawab. Pelayanan prima adalah, siapa yang mau jawab? Pelayanan. Pelanggannya siapa? Kalau di dalam sistem pelayanan kesehatan, pelanggan kita adalah siapa? Klien, pasien. Klien kita apakah cuma pasien saja? Klien kita apakah cuma pasien saja? Maria, apakah klien kita hanya pasien saja? Siapa saja selain pasien? Siapa? Siapa saja? Contoh. Masyarakat. Atika, siapa lagi? Klien kita selain masyarakat dan pasien siapa saja? Apakah klien kita hanya masyarakat dan pasien saja? Wah, ini harus banyak-banyak kasih tugas ya, supaya paham. Oke, jadi klien kita itu bukan cuma soal pasien saja, tapi klien kita itu ada masyarakat, ada keluarga, ada pasien itu sendiri, kemudian orang-orang sakit yang bukan orang sakit, tetapi masyarakat yang mempunyai keterbatasan. Orang cacat bukan berarti kan dia sakit kan. Dia mengalami keterbatasan. Itu adalah merupakan kliennya kita. Nah, kalau disebut dengan pelayanan prima itu adalah pelayanan yang sesuai dengan kaidah-kaidah untuk memenuhi kebutuhan si klien kita. Nah, ketika Anda melakukan pelayanan itu sendiri, itu harus totalitas. Prima itu artinya totalitas. Totalitas itu adalah sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi Anda harus memahami bahwa sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu dimulai dari tingkat pratama sampai dalam artian itu adalah puskesmas atau tingkat pratama atau primer atau yang pertama, kemudian sampai nanti di tingkat yang lanjutan paling atas.
saya kasih gambaran untuk Anda bahwa kalau di Indonesia itu kan biasanya dari puskesmas dulu, kemudian rumah sakit tipe A, kemudian ke tipe B, kemudian tipe C ke tipe B, kemudian baru ke tipe A. Nah, untuk tipe rumah sakit di Indonesia sendiri itu sekarang penilaiannya itu namanya akreditasi. Akreditasinya yang kita pakai adalah akreditasi CARS atau SNARS. Nah, itu masing-masing rumah sakit itu ada juga mempunyai level-levelnya. Kayak macam akreditasi, ada akreditasi unggul, baik sekali, baik, dan tidak terakreditasi. Nah, kalau rumah sakit rumah sakit dan puskesmas itu punya kriteria sendiri pada saat melakukan akreditasi. Contoh, puskesmas A sudah dilakukan akreditasi, tapi akreditasinya tingkat apa dulu? Pemula atau sudah tingkat paripurna? Rumah sakit juga begitu. Apakah tingkat pratama atau sudah paripurna? Nah, jadi ketika ada perbedaan antara kalau tidak salah itu ada 14 pokja, ya, pokok kerja yang harus dilaksanakan oleh puskesmas atau rumah sakit ketika akan dilakukan akreditasi. Nah, jadi ketika sudah memenuhi beberapa pokja, maka dia akan dikategorikan dalam rumah sakit tipe apa. Nah, ketika pernah Anda mendengar bahwa salary atau gaji dari tenaga medis yang ada di rumah sakit atau di puskesmas itu tergantung dari rumah sakit itu sudah akreditasi atau belum. Karena begini, ketika akreditasi itu yang tadi saya bilang ada kategori-kategorinya, itu mereka mampu untuk menyelesaikan berapa pokja. Contoh, untuk puskesmas tingkat pertama yang mau diakreditasi, itu dia harus mempunyai unit gawat darurat, dia harus mempunyai pelayanan maternitas. Jadi yang membiayai mereka siapa? Yang membiayai mereka adalah BPJS. Nah, BPJS itu mereka akan membiayai proses persalinan atau proses tindakan gawat darurat, dan fee-nya itu kan atau jasa mediknya itu kan diterima oleh perawat gitu ya, atau tenaga medis yang ada di sana, mulai dari dokter sampai nanti tukang sapu pun juga akan dibayar menggunakan uang BPJS itu. Nah, makanya semua puskesmas atau rumah sakit itu berlomba-lomba untuk melakukan akreditasi. Nah, ketika Anda melakukan akreditasi itu, semua pokja harus dilaksanakan, dan di dalam pokja itu ada yang dinamakan dengan pelayanan prima. Nah, kalau pelayanan prima pun sendiri, yang tadi saya bilang bahwa totalitas tapi sesuai dengan ketentuan. Yang disebut dengan ketentuan itu apa? Yang disebut dengan ketentuan itu adalah Anda mau melakukan tindakan harus ada SOP-nya. Gitu. Semua tindakan yang ada di dalam rumah sakit itu atau puskesmas itu harus mempunyai SOP. Dan Anda sendiri pun tadi yang siapa itu yang bilang sip. Apa itu sip? SIP itu mantap. SIP atau SIPP, ya, surat izin perawat atau surat izin praktik perawat. Semua orang yang apa bedanya antara SIP dan SIPP? Yang disebut dengan SIP itu adalah surat izin. Jadi selain Anda punya STR, Anda harus punya SIP atau surat izin perawat. Anda dikatakan legal sebagai seorang perawat bukan saja Anda memiliki STR saja. Surat tanda registrasi itu dinyatakan bahwa Anda itu terregistrasi menjadi perawat, hanya terregistrasi saja. Tetapi Anda dibolehkan untuk menjadi perawat, Anda harus mempunyai SIP. Ya. Anda harus mempunyai SIP, surat izin perawat. Sedangkan kalau Anda mau bekerja, Anda mau melakukan tindakan,
Anda harus mempunyai SIPP, namanya Surat Izin Praktik Perawat. Jadi, Anda lulus dari tempat ini, Anda dibekali dengan STR. Ya. Anda terregistrasi bahwa Anda dinyatakan sebagai seorang perawat. Sudah terregistrasi, punya nomor registrasi. Dan ketika Anda mau menjadi seorang perawat seutuhnya, Anda harus punya SIPP. Dan kalau Anda mau bekerja atau Anda mau melakukan tindakan keperawatan, melakukan pelayanan, Anda harus punya SIPP. Nah, permasalahannya di Indonesia, Anda contoh bekerja di rumah sakit atau di puskesmas, Anda harus punya SIPP namanya. Ya, Anda harus punya SIPP. SIPP baru Anda, SIPP itu ditentukan untuk tempatnya. Ya. Anda bekerja di rumah sakit atau puskesmas, SIPP Anda di rumah sakit atau puskesmas. Kalau Anda mau buka praktek di rumah, Anda juga harus mengurus SIPP lain juga di rumah. Gitu. Jadi seorang perawat tuh bisa punya SIPP itu sampai lebih dari satu. Gitu ceritanya. Ya. Nah, makanya ketika Anda mau melakukan tindakan keperawatan gitu ya, Anda mau melakukan tindakan keperawatan, Anda tidak bisa cuman sekedar ya udah, yang penting saya lulus gitu ya. Saya lulus terus kemudian saya ada punya STR. Tapi kalau seandainya Anda otak kosong, berarti Anda tidak bisa bekerja dan Anda tidak punya income tambahan. Kenapa sampai ketika Anda mau perpanjang STR, contohnya Anda diwajibkan harus mempunyai 25 SKP. Atau Anda harus update materi, Anda harus melakukan penelitian, Anda punya masa kerjanya berapa. Baru Anda bisa update setiap 5 tahun STR Anda. Jadi, saya mau bilang untuk Anda bahwa materi atau topik yang dibahas di kampus itu tidak semuanya bisa tercover untuk Anda lakukan di dalam pekerjaan yang Anda nanti. Jadi Anda masing-masing harus melakukan update materi. Ya makanya saya bilang, yang tadi perumpamaan saya, orang Papua bilang kalau kamu mau dapat ikan besar, maka Anda juga harus punya umpan yang bagus. Ya. Saya kasih contoh, Anda tidak bisa membedakan gaji Anda nanti itu dengan seorang perawat, seorang nurse. Karena Anda hanya D3. Sedangkan nurse itu dia sudah sarjana, dia sudah profesi. Beda lagi dengan sudah spesialis, beda lagi nanti sudah sampai konsultan. Beda gajinya. Makanya sistem pembayaran gaji di Indonesia itu kan berdasarkan tingkat dan golongan. Ya. Kalau Anda sama-sama masuk kerja antara Anda D3 dengan S1, ya berarti yang lebih tinggi gajinya adalah yang S1 dibandingkan Anda. Jadi Anda tidak boleh ngamuk-ngamuk. Kenapa kok orang ini dia punya gaji lebih besar daripada saya? Iyalah, mari kita hitung-hitungan. D3 sekolahnya berapa tahun sih? 3 tahun. Nurse itu kuliahnya berapa tahun? 5 tahun. Biaya kuliah D3 berapa tahun? Berapa rupiah? Ya paling 1,5 juta. 1.800.000 paling mentok sekitar 2 juta. Ya kan? Tapi kalau nurse itu uang kuliahnya berapa? Satu semester itu bisa sampai 6-12 juta satu semester. Beda antara langit dan bumi. Itu baru cuman soal biaya. Belum soal nanti SKS kuliah. Anda ke D3 kuliah hanya 113 SKS. Sedangkan nurse itu sampai lulus itu bisa sampai 190 SKS. Ya. 190 SKS. Mata kuliahnya banyak.
kuliahnya pun lama. Susahnya juga sangat susah. Kompetensinya berbeda. Anda sebagai perawat D3, tugasnya adalah vokasi. Orang vokasi itu yang penting apa yang disuruh perintah, ya sudah itu yang dilakukan. Tapi seorang perawat nurse, dia itu diminta untuk jadi seorang manajer. Ya. Dia punya tugas itu mengelola. Beda kan? Contoh kasarannya gini. Beda antara seorang karyawan dengan bos. Iya kan? Bos kan tugasnya itu adalah menggaji, mengelola, iya kan? Dia mau menggaji dan mengelola, dia tuh harus punya ilmu yang cukup. Makanya saya bilang kita harus sadar diri bahwa kalau Anda mau umpan, Anda mau dapat ikan besar, Anda mau gaji besar, Anda punya umpan juga harus bagus. Anda mau gaji besar, Anda punya tingkat pendidikan juga harus tinggi. Tingkat pendidikan tinggi, isi dalamnya juga harus banyak. Contoh, Anda nurse, Anda diwajibkan untuk ikut seminar sana-sini, ikut pelatihan sana-sini. Gitu ya, kuliahnya sudah mahal. Anda D3, ya kalau seandainya Anda tidak pengembangan diri, Anda gitu-gitu aja. Nah makanya yang paling saya sayangkan itu adalah ketika seorang nurse itu dia sudah kuliah mahal terus kemudian dia tidak kerja atau dia punya ilmu kurang karena dia kurang pelatihan dan sebagainya. Makanya tugas Anda setelah Anda D3 ini adalah ayo kuliah lanjut. Kalau sembari Anda kuliah ya ayo ikut pelatihan, ayo ikut seminar-seminar supaya punya pengalaman yang tinggi, bukan habis kuliah tidur. Ya. Kalau Anda tidur, pulang kuliah tidur gitu ya. Malam bangun cari makan, habis itu nonton YouTube dan sebagainya. Apa isi yang ada di dalam kepala Anda sebagai seorang perawat? Nol. Mendalami hal itu yang sedikit-sedikit saya bilang. Mendalami sebuah hal itu tidak harus. Pokoknya Anda ambil contoh kecil, ambil satu saja. Terus kemudian kalau Anda rasa senang dengan materi itu silakan didalami. Contoh saya tanya. Saya nih tadi kan kita sudah bahas, kelompok sudah membahas tentang seorang perawat hanya membolehkan memberikan obat untuk obat-obat yang generik. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah tahu bahwa obat-obat generik itu ada apa saja? Jangan sampai nanti adik sakit di rumah, adik sakit flu, Anda suruh pergi beli asam mefenamat. Padahal asam mefenamat itu adalah obat anti nyeri. Itu dijual bebas di apotek, contoh. Terus sebelum Anda memberikan obat, cobalah, masih ada herbal-herbal yang lain yang bisa dilakukan, diberikan kepada keluarga atau si pasien. Masih banyak yang bisa dilakukan, bukan langsung tiba-tiba minum obat, kan tidak begitu. Atau kok alangkah lucunya, ada pernah perawat itu, dokter, anak ini panas, saya suruh keluarganya minum paracetamol. Terus dokternya balik tanya, suhunya berapa memang? Perawatnya bingung. Ataukah Anda juga sekarang pun juga mungkin masih bingung. Bagaimana caranya mengukur tekanan darah? Karena memang alatnya tidak ada di rumah masing-masing. Saya yakin dari 37 orang ini, mungkin cuma ada 2 orang yang punya alat tensi di rumah. Ya. Padahal kan Anda sebagai seorang perawat itu, saya punya termometer harus ada, saya punya tensi harus ada, saya punya stetoskop harus ada. Ya. Jangan cuma uangnya dihabiskan untuk beli lipstik kayak macam Atika Nur ini. Ya, uangnya habis beli lipstik gitu. Tapi padahal coba disuruh tensi. Atau uangnya habis itu beli pomade kayak macam Haikal itu, makanya rambutnya klimis gitu kan.
Tapi kalau disuruh ditanyakan, punya tensi? Pasti nggak punya. Mau pinjam dari Poltekkes, itu bukan barang kamu, itu dipakai untuk praktikum, bukan untuk dibawa di rumah sakit. Saya tanyakan kepada Anda, mungkin 37 orang ini pasti nggak bisa untuk tensi. Yakin saya. Ya. Atika, punya alat tensi? Punya termometer? Nah, song. Tidak, beli lipstick saja. Pasti semuanya tidak punya. Wah, terus kemudian suruh mau pokoknya rawat luka apa segala macam, nggak bisa karena nggak punya alat. Terus kalau seandainya Anda datang di rumah sakit terus Anda bermodalkan datang bawa badan tok, kan nggak bisa. Sudah datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas itu dengan otak nol, karena tidak semua ilmu itu bisa diajarkan di kampus. Terus tidak punya alat bantu lagi, ya. Itu yang susah. Itu datang serahkan nyawa itu namanya. Perawat itu harus punya tensi, termometer, stetoskop, alat rawat luka sederhana, alat cek gula darah dan kawan-kawan itu harus punya. Itu standar minimal tuh yang harus punya. Ya. Jadi bagaimana ya? Saya bilang itu namanya datang serahkan nyawa. Nah, bagaimana Anda mau melakukan pelayanan print? Gitu. Ya, susah. Siapa suruh mau jadi perawat, ya kan? Siapa suruh mau jadi perawat? Kalau mau jadi perawat, orang sekolah di sekolah kesehatan tuh, ya, harus punya modal, harus punya umpan yang bagus. Siapa suruh mau kuliah di kesehatan? Ya. Paham? Ya. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Silakan absensi dan tugas sudah saya taruh di link chat. Silakan diisi. Jam 11 saya tutup. Jadi kemarin itu hanya 28 orang yang isi, ya sudah 28 itu yang saya hitung bahwa dia hadir. Ya, itu aja yang hadir. Hanya 28 orang yang hadir, jadi makanya kali ini juga ya kalau saya tugasnya nggak dibikin ya sudah, itu saja yang saya hitung, gitu ya. Oke, selamat pagi untuk semua. Tetap semangat, jangan lupa sarapan, kalau ada yang lebih bisa dibawa ke ruangan saya buat sarapannya. Makasih, selamat pagi, dan sampai berjumpa.